Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Humaniora, jurusan Administrasi Publik, semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Definisi kerangka konseptual akuntansi sektor publik, di mana sektor publik merupakan sebuah entitas yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut entitas karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, bahkan dikatakan sangat besar. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada wilayah publik. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik. Konsep ini meliputi perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan audit, serta pertanggungjawaban organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga peribadatan. Tujuan peranan kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Yang pertama, tim penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik dalam tugas termasuk tim penyusun standar akuntansi pemerintahan. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk memahami praktek akuntansi menurut prinsip akuntansi yang secara umum dan standar akuntansi keuangan sektor publik. Yang ketiga, auditor seperti BPK dan KAP untuk memberikan pendapatan mengenai laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Para pemakai laporan keuangan sektor publik untuk menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di sektor publik. Lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Yang pertama, perencanaan publik. Yang kedua, penganggaran publik. Yang ketiga, realisasi anggaran publik. Yang keempat, pengadaan barang dan jasa publik. Yang kelima, pelaporan sektor publik. Yang keenam, audit sektor publik. Yang ketujuh, pertanggungjawaban publik. Kerangka konseptual ini membahas mengenai perencanaan publik, disusun dan dilaksanakan. Perencanaan merupakan proses pertama yang sangat menentukan keberhasilan proses selanjutnya. Sistem penganggaran adalah tatanan logis, sistem dan baku yang berdiri dari tata kerja, pedoman kerja, dan prosedur kerja penyusunan. Anggaran yang saling berkaitan, jadi proses penganggaran yang baik dan berkualitas sangat menentukan keberhasilan serta akuntabilitas program. Implementasi karakteristik kualitas akuntansi sektor publik. Karakteristik kualitatif merujuk pada fitur khusus dari suatu kualitas. Ketika diterapkan dalam akuntansi sektor publik, karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik mengacu pada ciri-ciri khusus dari informasi akuntansi dalam organisasi sektor publik yang membantu menentukan kualitas setiap elemen produk akuntansi sektor publik. Yang pertama, relevansi merujuk pada kemampuan suatu informasi untuk mempengaruhi keputusan yang diambil oleh manajemen organisasi dengan mengubah atau memberikan informasi tentang harapan mereka terhadap hasil atau konsekuensi dari suatu tindakan atau kejadian. Yang kedua, keandalan dan reliabilitas. Keandalan merujuk pada kualitas informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat membedakan satu pengguna dengan pengguna lain, tergantung pada tingkat pengetahuan mereka tentang aturan yang digunakan untuk menyusun informasi tersebut. Yang ketiga, pertimbangan biaya dan manfaat bisa dikenal dengan keterbatasan pervasif. Yang keempat, materialitas dianggap sebagai ambang pengakuan.
Baik, mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.